Halo semua, kembali lagi dengan gua Fadil. Pada hari ini hari Sabtu tanggal 7 Januari tahun 2023. Pada video kali ini gua akan coba upgrade kecil-kecilan nih dari sistem pengereman motor gua, yaitu All New Aerox Connected ABS tahun 2020 bulan Desember. Jadi motor gua ini merupakan motor Aerox Connected pertama, batch pertama. Motor ini launching kalau nggak salah bulan November ataupun Desember 2020. Kemudian setelah launching gue langsung ambil tipe ABS ini warna hitam doff. Oh ya, sebelumnya gue akan berkomentar mengenai rem standar dari New Aerox Connected ini. Menurut gue pengeremannya cukup payah ya, karena dia baru satu piston. Kemudian untuk rem belakangnya sendiri dia masih tromol, jadi hanya bisa mengandalkan dari rem depannya ini. Nah, untuk remnya ini menurut gue sangat kurang pakem sih kalau kita pakainya agak ngebut-ngebutan gitu. Cuma untuk harian di bawah santai itu cukup. Pada kesempatan kali ini gue akan ganti mulai dari tahap pertama, yaitu ganti dari selang remnya ini. Karena selang rem standar itu bahannya masih dari bahan karet ya. Jadi kalau kita sering hard braking, lagi speeding, banyak melakukan pengereman, dia ada kemungkinan buat mengembang, jadi remnya bakal kerasa ngempos. Untuk gua pribadi pernah ngalamin hal kayak gitu. Jadi lagi speeding, lagi agak ngebut, banyak pengereman, nah tiba-tiba gua ngerasa remnya ini ngelos, nggak ngegigit gitu. Jadi gua harus minggir dulu, biarin remnya agak adem, baru bisa lanjut lagi. Nah, untuk produknya gua akan ganti menggunakan merek dari TDR ya. Karena ini motor yang tipe ABS, jadi kita butuh dua. Pertama yang pendek dari master rem ke modul ABS, kemudian yang agak panjang dari modul ABS ke kaliper. Nah, untuk minyak remnya gue pakai Prestone yang dot 4 karena ini rekomendasi dari pabriknya menggunakan tipe yang dot 4. Oh ya, untuk upgrade pengereman di motor tuh ada beberapa tahap. Jadi menurut yang gue tahu tuh dari tahap pertama, misalnya kita mau upgrade-nya nyicil istilahnya, jadi nggak langsung semua part diganti satu persatu. Tahap pertama tuh kita bisa ganti dari selang rem. Kalau udah ganti selang rem, di kemudian hari kita mau upgrade lagi nih, kedua upgrade dari master rem. Kemudian master rem udah di upgrade, kita mau ganti lagi, baru terakhir ganti kaliper ataupun kepala babinya. Baru opsional kita bisa ganti piringan ini dengan yang floating ataupun diameter yang lebih besar. Tapi pada kesempatan kali ini gue baru mau ganti upgrade tahap pertama, yaitu dari selang rem. Nah, sebenarnya dari merek TDR ini untuk Aerox tipe ABS dia ada dua jenis nih, tipe eceran yang kayak gini, dua ukuran, dan tipe yang kardus. Jadi dalam satu kardus itu udah ada dua selang rem. Nah, gue beli yang ini karena lebih murah. Ini sepaket dua selang rem harganya 250.000, sedangkan kalau yang tipe kardus jadi satu paket khusus untuk Aerox ABS dia harganya 350.000. Jadi dengan produk yang sama tapi harga yang beda, makanya kita lebih milih yang murah. Selisihnya 100.000 lumayan. Nah, ini untuk detail dari selang remnya. Untuk ukuran pertama di sini bisa dilihat 24 inci atau 61 cm warna black carbon. Untuk ukuran yang kedua ini yang lebih panjang, 35 inci atau 89 cm warna black carbon. Ini kita bisa lihat untuk selang rem standar itu dia bahannya karet, nggak cocok buat orang yang suka ngebut ataupun sering melakukan hard braking. Nah, sedangkan untuk yang aftermarket khususnya merek TDR dia sudah dilapisin bahan baja, jadi dia nggak akan namanya ngembang sampai remnya ngempos. Oke, sebelum gua pasang ini ke bengkel, gua bakal coba nih melakukan pengetesan sederhana, melakukan pengereman. Dari sana gua bakal gas, mungkin di titik ini gua bakal hard braking. Nanti gua akan ukur jarak pengeremannya. Nanti setelah dipasang gua bakal bandingin jarak pengeremannya apakah akan berubah. Tapi menurut info yang gua baca, kalau kita hanya ganti selang rem mungkin nggak akan naik signifikan dari performa pengereman, tapi yang bakal berubah feeling bakal jadi lebih padat,
lebih presisi, dan juga lebih aman, nggak akan mengembung ataupun ngempos kalau kita sering hard braking ataupun di jalan yang turunan. Tapi tetap kalau kita mau jadi lebih pakem harus ganti master rem dan juga kaliper. Oke, lanjut kita melakukan pengetesan sederhana. Oke, pada kesempatan kali ini gue akan coba tes performa dari rem standar All New Aerox Connected. Jadi gue bakal start dari tiang listrik ini sampai ke sana. Di batas itu gue bakal hard braking, kemudian gue akan ukur jarak dari pot tanaman sampai ban depannya berapa, perkiraan jaraknya. Oke, kita akan coba. Oke, ini jarak pengereman pertama, jaraknya segini ya. Mungkin bakal gua tandain pakai garis, pakai batu aja ya biar simple. Ini gua tandain jarak pengeremannya. Sore ini pengetesannya nggak modal. Di sini jarak pengeremannya. Oke, moga nggak hilang. Nah, tadi itu dari pengereman sana dia ngunci, ABS nyala. Ini kelihatan ada garis hitam ya. Oke, kita lanjut ke bengkel aja. Oke, tadi gue udah melakukan tes sederhana jarak pengereman antara selang rem standar dan juga selang rem dari TDR. Ternyata hasil yang didapat jarak pengeremannya sedikit lebih pendek, biarpun nggak terlalu jauh sih. Jarak pengeremannya tuh lebih pendek sekitar 1 meter. Jadi gue dapat kesimpulan nih dari penggantian selang rem ini. Pertama, kalau ditanya lebih pakem atau enggak cuma ganti selang rem, menurut gue pribadi ya, ini lebih pakem. Walaupun mungkin nggak terlalu signifikan perubahannya, jadi jarak pengeremannya hanya berkurang kurang lebih 1 meter. Tapi itu perlu diakuin, mungkin nggak akurat. Tapi dapat dipastikan nambah pakem apa enggak? Iya, gue pastikan nambah pakem. Cuma mungkin nggak terlalu besar efeknya. Dan kedua, feeling pengeremannya ini jauh lebih empuk. Jadi gue rasain ini jauh lebih empuk dari sebelum gue ganti pakai selang rem TDR dan juga minyak rem dari Preston. Yang ketiga, yang gua rasain ini pengeremannya lebih presisi dan akurat. Jadi kita bisa nakar nih untuk pengeremannya mau sampai berhenti atau enggak. Jadi intinya lebih enak aja. Intinya recommended sih buat kalian yang mau upgrade pengereman tapi budgetnya masih terbatas. Jadi saran dari gue pribadi, pertama, kalau mau ganti parts dari rem, yang pertama harus diganti dulu selang remnya aja. Kedua, kalau ada dana lagi kalian bisa ganti dari master rem. Ketiga, baru kalian bisa ganti ke kaliper. Baru opsional kalian bisa ganti piringan cakram yang floating, kalau bisa floating dan diameternya lebih besar. Intinya itu sih, tapi ini pendapat pribadi gue ya. Mungkin ada yang bilang boleh aja ganti langsung kalipernya yang 2 piston, tapi masternya masih standar. Ya itu terserah sih, gue cuma nyampein pendapat pribadi gue menurut artikel yang gue baca dan juga video YouTube yang udah gue tonton. Jadi kalau ditanya worth it atau enggak kalian ganti selang rem yang aftermarket, khususnya merek TDR, worth it banget. Dengan harga 250.000 kalian bisa mendapat sistem pengereman yang jauh lebih enak dan lebih baik. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Untuk kurang lebihnya mohon maaf, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Peace.